Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd, faqad qala musannifu hadha al-kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana warrughbatu fiha tukthirul hamma wal hazana. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin waz-zuhdu fiha ra'su kulli khairin wa ta'atin. Rasulullah bersabda, zuhud di dunia itu akan merehatkan hati dan badan, menjadikan hati dan badan menjadi rehat. Rehat itu istirahat, maksudnya nyantai. Kalau rehat kan berarti nyantai, relax. Ya. Jadi zuhud di dunia itu akan melahirkan hati dan badan kita menjadi relax. Gitu. Ya. Warrughbatu fiha, senang ke dunia, cinta dunia, ya, tukthirul hamma wal hazan, akan memperbanyak kebingungan dan kesedihan. Banyak pemimpin bingung. Ya. Zuhud itu akan menenteramkan hati dan badan. Cinta dunia akan memperbanyak kebingungan dan kesedihan. Ya. Artinya, jika kita di dunia ini zuhud, maka hidup kita akan nyaman. Zuhud itu apa? Enggak pernah memusingkan tentang dunia. Kalau ada, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya mau gimana. Yang ada pun nggak pernah masuk ke dalam hatinya. Dia tetap berusaha, dia tetap berupaya, tapi tetap ujungnya hasilnya adalah milik Allah. Dia tetap berusaha saja. Ya. Sedangkan cinta dunia, artinya dunia itu menjadi sesuatu yang masuk ke dalam hatinya dan menguasainya, sehingga yang ada adalah kebingungan dan kesedihan. Karena dunia itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Ketika hati kita terkait dengan sesuatu yang tidak kekal, ya, maka sudah dipastikan kita pun akan, ya, tumbuh rasa penyesalan, rasa kesedihan. Kenapa sedih? Dikarenakan memang sesuatu itu nggak abadi. Akhirnya cinta yang kita berikan, yang seharusnya cinta itu abadi, tapi kita berikan kepada sesuatu yang tidak abadi, akhirnya nggak match. Ya. Ketika nggak match, ya inilah melahirkan kebingungan, melahirkan kesedihan. Taruh di mana ini ya? Ya. Taruhlah kebanyakan misalnya, Bingung naruhnya. ketika kebanyakan pun itu sudah, kalau dia masuk ke dalam hatinya, wah itu ntar kalau naruh di sini diambil si A, kalau naruh kemari diambil si A, kalau naruh kemari Kita jalan mesti kalah. nah iya. Takut kan? Taruh di Jadi, bank hilang. ini kita kalau jalan bawa duit sekian itu, wah pegangin kantong aja. Gitu. Ya, dikit-dikit kemari, dikit-dikit Ada kemari. masih. Iya. Ya. Tapi bukan berarti akhirnya zuhud itu enggak perhatian juga, tetap perhatian. Ya. Namun ketika itu masih ada, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya mau gimana, itu memang ketika ada orang lewat misalnya yang butuh, kebenaran memang itu rezeki dia, kita kasih, memang itu rezeki dia.
dapat 1 miliar, alhamdulillah. Ya dapat 1 miliar, alhamdulillah. 8 triliun, alhamdulillah. Penjara itu. Saya bingung naruhnya kalau 8 triliun saya. Lagi ini korupsi 300 triliun kan bingung naruhnya. Pusing nih naruhnya. Iya lah, secara otomatis manusia itu sekecil-kecil, sebesar-besarnya apa obsesi dia, sebesar-besarnya apa namanya keinginan, ya, ambisi, tetap aja uang 1 T itu kebanyakan. Kayak minum air laut, ya, masih haus banget. Enggak, sama kalau 1 T mah bingung udah. Nah iya, jangan 1 T, kita misalnya 100 M aja udah bingung. Kita mah 1 M udah bingung. Ah, gini mudah. Bingung kan dari mana dapat 1 M? Gini mudah, makanya 10 juta gak cukup. Tuh, Kan nggak berani. berani dia ada berduanya. Nggak ada pasal aman. Mana sakit tuh? Kalau bilang aku dikaitkan. Oke, langsung lihat lah. Siap. Kalau udah perintah mah siap aja deh. Oke, jadi manusia itu memang hatta zurtumul maqabir memang, ya, sampai dengan mulutnya itu kemasukan tanah. Kalau mulutnya udah masuk tanah, udah berhenti. Diem dia dah. Ya. Meskipun tadi misalnya sudah dapat 8 T, masih pengen 1 T lagi, masih pengen T lagi, tetap aja. Ya, ambisinya itu tetap ada. Kenapa nggak selesai ya? Nah iya, kenapa? Karena itu hawa nafsu. Karena itu tadi dunia itu nggak pernah kekal, nggak pernah aman. Punya jet ini lah kurang gede, punya lagi jet yang gedean. Nah iya, padahal kita asalnya punya Fortuner G, bingung parkirnya. Kita punya jet bang. Nah iya, kita punya Fortuner, mau ke situ aja bingung parkir. Ini kalau ditaruh di luar, lah bagaimana? Mengganggu orang. Selain mengganggu orang, takut juga, takut ditabrak orang, takut dicolong orang. Kalau kita main ke rumah orang terus mobilnya di depan kita kan enak, nyaman. Parkirnya jauh. Hah? Parkirnya jauh. Jadi kalau parkirnya jauh kan kita Api itu pulang bisa juga. pulang. Kalau dipikir mah tenangan orang susah, orang kaya mah ya Nah iyalah. takut terus sama rumahnya di benteng anjing apa sih. Nah makanya kalau orang yang zuhud itu nggak pernah dia terikat dengan dunia, Walaupun banyak. walaupun banyak. Banyak nggak jadi masalah, yang penting Gitu. zuhud. Jadi zuhud itu maksudnya bukan berarti zuhud itu harus Miskin. pakai baju yang jelek, bukan itu pahamnya. Ya. Jadi zuhud itu dunia itu nggak pernah masuk ke dalam hatinya, itu aja. Orang zuhud belum tentu miskin ya. Bahkan sebetulnya kalau dilihat dari teorinya, zuhud itu khusus untuk orang kaya, teorinya. Kalau belum zuhud berarti belum kaya ya. Nah iya, seharusnya. Jadi ada dalam Islam itu kan kita ngajarin ada zuhud, ada qanaah. Kalau orang yang kaya harusnya zuhud. Karena zuhud itu artinya tidak pernah memasukkan dunia ke dalam hati. Artinya dia selalu bercengkrama dengan dunia, dunianya banyak, akhirnya nggak ada yang masuk ke dalam hatinya, nggak kepincut. Tapi kalau qanaah itu kagak punya. Qanaah itu menerima dengan senang hati. Kalau harta menerima dengan senang hati, ya harta. Pasti senang. Ya pasti senang lah. Tapi tadi gue alhamdulillah dikasih 1 MG, gitu. Seneng banget. Gitu. Jadi qanaah itu berusaha menerima dengan tenang, nyaman, keadaan dan kondisi yang ya bagaimana? Qanaah itu namanya. Jadi kalau orang susah mah nggak ada yang zuhud ya. Seharusnya begitu. Teorinya. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya ya banyak orang susah yang terikat dengan dunia. Ada bisa makan apa ini ya? Nah iya kan?
Itu banda satu-satunya, ini banda satu-satunya. Ya kata sepeda butut dia takut hilang lah ya. Udah satu-satunya selalu ada di dalam hatinya. Jadi orang susah juga belum tentu enggak juga. Nah iya, tetap aja. Akhirnya zuhud itu untuk semua. Gitu. Ya. Nah, jadi kembali bahwa orang yang zuhud di dunianya maka tenang-tenang saja hidupnya. Gitu. Ya, nggak takut kehabisan, nggak takut diambil orang, nggak takut. Semua sudah dalam kuasa Allah. Ya. Dan Allah memberinya pun kepada dia bukan diyakini itu adalah miliknya. Dia hanya sebagai makhluk yang Allah berikan amanah untuk menyebarkan, untuk menyalurkan kepada orang-orang yang memang Allah harus berikan melalui tangan dia. Begitu aja. Perpanjangan tangan aja. Kepanjangan tangan saja. Usaha yang dia lakukan tetap dia berusaha, tetap dia bekerja, namun tidak pernah dia pusingkan pekerjaan itu. Banyak Ya. orang lain juga. Iya. Ya. Ya. Jadi ketika terjadi nauzubillah min dzalik musibah misalnya, ya, bawa mobil Fortuner ke masjid misalnya, tahu ada yang maling, ya bagaimana? Tetap usaha kan dilakukan. Oh kita ke polisi, ya ayo silakan polisi. Nggak pernah pusing ininya nggak pernah gundah gulana. Adalah ketemu cuma berapa Nah itu urusan Allah. Yang penting sekarang usaha aja di jalannya apa. Mau polisi, ya ayo. Bisa nggak? Bisa. Ketika berpikir bahwa dia tidak terikat dengan dunia, maka akan nyaman hidupnya. Ya. Makanya para sahabat dulu makan dia hanya untuk hari ini saja rezeki. Nggak pernah dia berpikir untuk besok, enggak. Maka kemarin kita bilang jangan la tadashir, jangan nimbun, jangan nabung. Mikirin beli bensin. Nggak mikirin beli bensin dia. Katanya mikirin beli bensin, orang makainya kuda. Nggak beli bensin. Lah emang kuda kagak makan. Emang kuda nggak dimandiin. Emang kuda nggak diobatin. Nanti sama juga pejabat ya, kemana aja ada yang nyiapin ya. Lah lebih dari itu Pak. Gitu. Seharusnya kita berpikir bahwa kemanapun kita ya semua udah disiapin. Tapi bukan berarti akhirnya kita mengharap karena tadi kemana aja ada yang nyiapin, pas datang kagak disiapin bisa. Ya. Ngajok lagi banyak. Janganlah. Ya. Nah kita kalau tadi itu maksudnya ngajok itu tumbuh ngajok itu apa ngajok itu? Ngaji dan tapi ngajok. Nyesal. Menyesal. Aji tata mengerti. Kita mau kondangan, kata kita ntar makan enak, sekarang belum makan, ya, udah makan sekalian. Kalau sampai sono nasinya habis, masuk ya kagak ada. Gitu. Ngajok. Ya jadi nggak ada istilah ngajok, nggak ada. Gitu. Ya. Jadi kalaupun dia punya ini, punya itu, ada ini, ada itu, nggak pernah masuk ke dalam hatinya. Karena dalam hatinya hanyalah maka kalau kita ingat cerita tentang zuhud itu yang paling gampang cerita tentang murid ya disuruh gurunya megangin lilin, ya sama gurunya disuruh melihat, ya sama gurunya diajak naik kereta, naik delman untuk mengelilingi kota yang demikian gemerlap, demikian Nggak kelihatan loh dia. nggak kelihatan Dia lihat lilin doang. karena dia memperhatikan lilin aja. Itu maksudnya. Dia nggak tergiur dengan orang mau pakai Fortuner, kayak orang mau pakai Mercy, kayak orang mau pakai. Ada yang cantik-cantik kayaknya. Kalau cantik mah orang nih. Tapi Miller. Kalau cantik mah ngiri juga kali. Karena zuhud itu nggak ada keperempuan kan? Nggak ada. Oh nggak ada perempuan lagi. Hanya itu aja, harta aja. Hanya harta aja. Ya karena perempuan kasarnya bukan bagian dari dunia. Bukan bagian dari dunia, makhluk juga ya. Allah alam bisawab. Ya yang jelas artinya lebih kepada tadi nggak pernah membuat dia pusing. Gitu. Jadi gemerlap dunia itu ya, bahkan ya kasarnya ada ya alhamdulillah, nggak ada ya. Ya
Jadi di sana ada ini ada itu, biasa aja. Maka akhirnya kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok dari berbagai macam kesalahan. Ya. Jadi kalau cinta dunia itu ya sumber masalah. Ya, masalah. Gitu. Artinya ketika kita tadi yang dibilang dunia itu seperti air laut, ya, yang kita nggak pernah kenyang. Maka cinta dunia itu akan apa? Akan ya dasar orang itu bisa salah, bisa rusak karena kenapa? Karena cinta dunia. Gila, bisa stres, bunuh diri dan tidak mengabaikan keluarga, tidak mengabaikan orang lain. Kenapa? Karena cinta. duitnya nggak bisa diambil, stres deh. Duit Iya. triliun, ratusan, sampai triliunan, Iya. mati. Nah, iya. Gara-gara Nggak ada yang bisa dibawa. dikit kesalahan dikit. Makanya kata Nabi, cinta dunia itu adalah pokok Masalahnya pokok dari segala kesalahan. Wa zuhdu fiha, zuhud di dunia, ra'su kulli khairin wa ta'ah. Pokok dari kebaikan dan ketaatan. Dan kita mah dikasih sama Allah, ya alhamdulillah. Nggak dikasih ya Allah punya kehendak lain. Tapi tetap berusaha. Ya usaha dalam rangka tadi. Usaha itu hanya dalam rangka mengoptimalkan segala potensi yang telah Allah titipkan kepadanya. Gitu. Kalau dititipin nggak dipakai, Lah itulah makanya yang akhirnya tadi dititipin nggak dipakai lah, itu yang akhirnya menjadi pusing, menjadi wah ini duitnya kebanyakan, bingung cari sana cari sini. Ya jalanin aja. Emang ini belum kepake, emang ya, belum mau gimana? Allah udah mengatur caranya terus share ini. Lah iya makanya kan. Itu Nah sekarang kan di satu sisi udah dijalanin ini, dikasih ini masih belum habis juga kan, mau gimana emang? Jadi artinya zuhud itu nggak pernah memasukkan dunia ke dalam hati. Jadi gampangnya ya kita sulit untuk menjelaskan, tapi paling tidak dengan cerita tadi, dengan cerita murid yang disuruh jagain lampu dan dia jalan gitu ya ke tengah kota dengan keindahannya dan gemerlapnya. Ketika selesai ditanya oleh gurunya, gimana tadi keadaan kota? Kata dia nggak ngerti saya. orang saya mau jagain lilin. Lah ya saya ngejagain lampu nih, bagaimana biar lampu kagak mati, karena saya takut saya kagak diterima sebagai murid bentar. Gitu. Ya begitulah orang ketika dia fokus hanya kepada Allah saja, gitu, nggak memikirkan yang lain. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya mau gimana, gitu. Ya. Sama kayak hari tanu ya alhamdulillah. Jadi kalau kita bisa zuhud, baru barangkali kita bisa mengikuti peraturan Allah ya Ustaz. Sudah dipastikan. Ketika kita zuhud sudah pasti kita mengikuti aturan Allah. pasti. Sudah dipastikan itu nggak mungkin enggak. Makanya nanti ada yang bilang zuhud itu lahir, khauf itu lahir diawali dari kitanya zikir, istighfar, mendekatkan diri kepada Allah, menyadari siapa kita. Ketika kita melakukan itu, zikir, ngaji, tumbuh takut dalam hati. Ketika takut dalam hati sudah tumbuh, khauf gitu, nanti akan melahirkan zuhud, akan melahirkan qanaah, akan melahirkan ridho. Itu semua lahir gitu. Kasarnya diawali dari zikirnya, diawali dari ngajinya, diawali dari mulai mempraktekkannya terus. Latihan juga ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba naik dapat zuhud. Ya. Jadi diawali dari tadi. Bagaimana dia zikirnya, mengingat Allahnya, dia sadar Allah itu siapa, tahu betul urgensi Allah itu dalam kehidupan dia, tahu siapa dia sebagai makhluknya, manusia itu apa di hadapan Allah, manusia itu bagaimana di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah, sambil terus berzikirnya, nggak putus-putusnya. Kalau kita dikubur sama barunya kita punya ketakutan. Itu bedanya orang tahu gitu.
Bukan dia diambil orang-orang kafir dan dia nggak ngurusin dunia, ini bukan dia nggak ngurusin, ya. Tetap tadi saya bilang makanya usaha yang dia kerjakan itu tetap dia usaha tadi. Karena dia yakin Allah itu telah memberikan dia kemampuan untuk mengelola pabrik misalnya. Dia punya pabrik ada 3, ada 4, ada 5. Tetap otaknya di dia. Bagaimana pabrik itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Adapun nanti hasilnya segala macamnya itu bisa belakangan. Usaha dulu. Yang penting dia berusaha bagaimana merekrut orang, mempekerjakan orang. Seandainya nanti di pabrik ini ada kecelakaan, di pabrik ini misalnya bangkrut, biasa aja. Kalau mobil kita mau diambil maling kelihatan sama kita dibiarin aja. Nah itu salah, itu bukan zuhud juga. Ya, jadi misalnya sekarang motor kita kelihatan di situ ada maling, ambil aja bang lo, gua lagi zuhud. Tidak salah, bukan lah. Saya membiarkan. Itu bukan zuhud itu mah. Gitu. Ya, bukan berarti akhirnya pemahamannya tadi saya bilang bukan berarti zuhud itu artinya dengan baju yang lusuh, dengan pakaian yang jelek. Terus akhirnya nggak pernah mau mikirin dunia dan akhirnya makan pun ya kalau dapat alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa. Maka tadi saya bilang zuhud itu sebetulnya untuk orang yang kaya, bukan orang yang miskin. Awalnya teorinya begitu kalau dilihat dari definisinya. Begitu. Iya. Cuman ternyata zuhud itu bukan hanya mengindap atau cinta dunia itu bukan hanya mengendap di orang yang kaya, orang yang miskin, ya. Cinta dunia. Akhirnya zuhud itu bukan hanya untuk orang kaya. Gitu. Jadi orang yang zuhud itu maksudnya bukan berarti dia fokus ke Allah terus nggak kerja, bukan, jangan salah paham. Maka saya bilang ketika ibadah itu bukan hanya zikir, ibadah itu bukan hanya sholat, tapi ibadah itu dagang, kita kerja di PT, kita bercengkrama dengan istri kita pejabat. Itu semua ibadah. Gitu. Ya. Jadi artinya tadi kita zikirnya, kita ngajinya, ngedengerin belajarnya, ini terus sambil kita kerjanya, sambil goesnya. Ketika goes itu sambil sholawatan, sambil istighfar. Kenapa emang? Kalau goes batal nggak usah ke rumah ya. Nah kalau goes batal nggak usah ke rumah, emang begitu kondisinya. Allah yang sudah punya kuasa kan. Lah, itu yang dimaksud jangan sampai ke hati itu, ini tarbiyah, ini pendidikan. Gitu. Saya udah bantu ngaji itu dari awal, saya bilang ya salah satu, coba gini. Gurunya guru saya, kakek guru saya. Kakek guru saya. Itu beliau coba pernah dari Mesir tuh udah siap berangkat ke Malaysia untuk daurah, untuk ngajar. Tiba-tiba pasti hari tiket udah ada, semua barang udah disiapin, katanya kagak jadi berangkat. Coba itu. Orang mau bilang apa itu di samping itu, orang semua ngeduk, bagaimana ini? Yang di sono coba. Katanya saya. Mau bilang apa? Itu beliau secara pribadi. Beliau ke guru saya pun begitu. Guru saya udah ngaji gantiin saya di sini. Siap. Kasarnya beli tiket pakai minjem duit itu, kasarnya beli tiket itu. Udah dibeli tiket, udah siap berangkat, kata dia jangan berangkat. Kata dia. Dia bilang apa? Itu pelajaran berharga itu. Artinya ketika Allah punya kuasa, apapun yang kita miliki, kita udah siap berangkat, kagak jadi berangkat. Kamu bilang apa? Kita belum zuhud berarti. udah zuhud dari kemarin. Itu pelajaran Pak. Gitu. Bukan berarti akhirnya dengan dia begitu akhirnya sama guru udah kalau begini sama guru gua nggak beres, nggak bener nih, nyari guru yang lain. Enggak. Tapi dia sadar, dia yakin, oh ini ada pelajaran untuk saya. Paling tidak, meskipun kondisinya seperti itu, ya, dia tetap berarti nanti akan ada dalam kehidupan kita sesuatu yang memang kita sudah gol. Tahu-tahu kagak mau bilang apa, emang Allah yang punya kuasa.
Dia harus yakini bahwa ternyata segala sesuatu nggak akan ada yang terjadi tanpa seizin Allah. Siapa yang menggerakkan hati? Nggak ada yang nggak. Kita harus punya keyakinan nggak ada yang turun yang jatuh dari apa namanya daun dari pohon itu nggak akan jatuh kalau Allah nggak izinkan. Siapa yang menggerakkan hati ya? Siapa yang menggerakkan hati? Siapa yang sudah ngatur ini semua? Nggak ada kalau bukan kita. Ini hanya tadi kaki tangan aja. Kita punya kemampuan, kita yang ngasihnya pun udah begitu. Makanya dari itu harus siap-siap bahwa ternyata memang ini mau nggak mau gitu. Ada yang pasti. Ketentuan dan ketetapan Allah, dan ini tarbiyahnya pendidikan. Terutama Semua udah ditetapkan. Maksudnya gitu. Ya. Oke, jadi bagaimana agar tadi zuhud itu lahir itu bukan tiba-tiba zuhud, nggak bisa. Kalau orang yang tadi rasionalis itu melihat hal yang kayak tadi guru saya dan kakek guru saya itu modelnya agak beres nggak benar ini, manajerialnya nggak sukses. Ya, jangan dipakai lagi, nyari yang lain aja. Nggak banyak yang lain. Tapi lulus tidak Anda dari ujian itu. Ketika Anda tidak lulus dari ujian itu, maka Anda nggak akan pernah naik kelas. Paham nggak? Nah kita sekarang ujian, kagak lulus, naik kelas kagak? Lah di situ-situ aja udah, bahkan bisa turun kelas bisa. Kalau Anda mau naik kelas harus lulus ujiannya. Gitu. Jadi memang ya luar biasa. Gitu. Kehidupan ini tetap jangan berpikir udahlah nggak usah diurusin, nggak usah dipikirin, kita jalanin aja. Nggak bisa begitu. Tetap harus semua tadbiran, semua apa namanya perencanaan itu harus ada ini. Adapun terjadi atau tidak itu dari Allah. Kita ini perlu buat apa? Iya. Tapi giliran buat kita pun bagian diambil lagi sama dia. Kasihan orangnya kurang dia. Lah kasih kan bang itu bagian. Iya, mau bilang apa kita? Ya kan? Kalau bapak juga gitu kan. Lah iya lah. Tahu pas begitu kata kita belum gue dikasihnya paling dikit, diminta diambil lagi buat dia lagi kan gitu. Ya kata kita, yang mau itu bagiannya. Gimana sih nih bapak nih kagak? Lah iya kan kalau kita mikirnya kan begitu, bapak kagak adil, bapak nggak ini. Dia lagi. Iya kan kita selalu begitu kata kita, bang dia lagi. Yang dikasih sama kita nggak terasa kita. Iya, padahal udah banyak kan kita. Ya, makanya zuhud itu tadi lahir, ya, itu karena tadi, jadi tidak tiba-tiba zuhud, tidak tiba-tiba sabar, tidak. Nggak mudah ya untuk zuhud. Tapi harus diawali tadi dengan zikirnya, diawali dengan pengetahuannya, mendengarnya. Kalau hanya zikir doang juga nggak bisa, salah. Ngaji doang nggak pakai zikir salah juga. Gitu. Jadi keduanya ini harus, makanya orang itu kalau hanya zikir doang, yang ada nanti apa? Dia berhalusinasi, akhirnya yang ada klenik-klenik saja. Jadi dukun. Pemahamannya nggak ini ya. Nggak sampai pak. Kalau nggak ngaji pemahamannya nggak nyampe. Ketika dia zikir, Allah, astagfirullah, sholli ala sayyidina. Atau kata dia, oh itu ada awan terbuka. Lo udah ngaco udah. Gitu. Saya masuk ke alam ini, jadi Katanya stres. enggak. Makanya zikir itu tetap harus ada yang mandu. Sejauh mana zikirnya? Apa yang dizikirinnya? Oh, zikir itu hanya Allah aja, bukan ada yang lain. Kamu tuh zikir hanya untuk kenal Allah, zikir itu hanya untuk dekat dengan Allah. Semakin kau banyak sebut, maka kamu akan sering disebut. Udah begitu aja. Adapun ini, adapun itu semua Allah yang kasih. Allah kasih, dapat alhamdulillah, enggak dapat pun Allah yang punya kehendaknya. Terus diarahin. Nanti lambat laun akan tumbuh khauf dengan kesadaran sendiri.
Khaufnya itu takutnya ke Allah, takut nanti Allah nggak ridho, takut nanti Allah marah. Itu ketika tumbuh itu akhirnya tumbuh nanti sifat-sifat yang lain. Itu maksudnya. Karena nanti yang berangkat udah nunggu 10 tahun, udah bayar, udah tapi nggak berangkat, nggak boleh, kena TBC. Iya kan, sedih kan, nangis, ngamuk, apa-apaan ini. Nah, jangan. Kalau itu ketentuannya, terima. Jadi orang juga nggak ada yang pusing ya. Nggak ada. Hatinya tenang terus meskipun kelihatannya kan orang ya dia mah itu Sedih itu. santai aja. Enggak. Ya. Nah, jadi semuanya adalah Nikmat. kenikmatan. Yurihul qalb, hatinya tenang, hatinya damai. Kenapa? Karena tadi dia selalu bersama Allah dimanapun, nggak pernah pusing. Orang juga pasti senang. Pasti senang. Nggak ada orang muslim nggak senang. Karena hatinya Ikhlas. nggak sangat ikhlas. Bahkan bukan ikhlas lagi dalam melakukannya, ridho sudah ujungnya. Yes. Mukhlas. Ikhlas. Ya. Maaf ya, maafin ya. Maafin saya, maafin saya. Sabar. Sampai. Udah 3 kali. Hampir 4 nih. Ya. Hampir 4. 5 atau 5 mati. Nah, ya, jadi sekali lagi ya apa namanya zuhud itu akan menenteramkan hati kita. Ya, artinya ini adalah salah satu sifat yang Allah harus berikan kepada makhluknya. Siapa? Orang yang Allah pilih dikasih dia aman. Kita hanya berusaha saja, dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya apa yang gitu. Kita mencoba, ayo buang dunianya dalam hati kita, buang. Isi awal Allah. Gitu. Ya, Jangan buang duit yang ada di rumah, dibuang uang. kan itu juga. Pasti. Kalau selesai suruh di rumah, buangin banda tuh emas lemparin, ya bukan itu juga, salah lah kalau gitu. Ya, maksudnya dalam hati itu jangan masukkan ke dalam hati. Gitu. Ya, hati ini hanyalah tempat untuk dimana kita selalu ingat dan bersama Allah. Itu harapan. Bukan untuk dunia artinya. Ya, cukup ya. Nakimuna, walhamdulillah, wallahu a'lam. Bisa. Allah.